Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Wabadu mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Untuk lebih berkahnya, marilah kita kirim suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru-guru yang telah mengajari kita, terkhusus kepada Alainan Bergurta Ki Haji Abdurrahman Ambu Dalil, pengarang kitab Al-Fiqhul Al-Islami yang akan kita baca pada malam hari ini, terkhusus pula kepada Alena Al-Ustaz Muhammad Azwar Kamaruddin ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada pekan lalu kita telah membaca di syarat-syarat jamak takdim dan jamak takhir. Sekarang saya tanya ulang, berapa jauh jarak sehingga memenuhi syarat untuk menjamak salat? Menurut Imam Abu Hanifah berapa? Imam Malik 77, Imam Syafi'i 85, Imam Ahmad bin Hambal oke 85 kilometer. Sekarang kita masuk di pasal baru. Gak usah dulu kalian tulis. Siapa yang belum punya kitab? Siapa yang sudah lunas pembayaran kitabnya? Yang lunas 500. Yang santri baru Ji. Yang kelas 2, siapa yang sudah lunas semuanya? Tidak ada. Beli satu-satu. Paham itu? Ya. Pekan depan ada suami kitabmu. Jadi kalian beli kitab, setiap pengajianku tulis ulang. Umpama saya pengajiankan tentang sembahyang jamak, nanti setelah pengajian atau sebelum pengajian selanjutnya kalian tulis. Itu. Oke. Jadi catat saja yang penting-penting. Sembahyang orang di perahu. Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman mengatakan, orang yang bersembahyang di atas perahu hendaklah berdiri bila dirasa tidak akan jatuh kalau dikerjakan dengan berdiri, atau bila dirasa tidak akan tenggelam. Nah, maksudnya apa? Karena perahu itu kalau sedang berlayar atau sedang bergerak biasanya oleng kan? Oleng. Biasanya oleng. Dan kalau oleng itu susah untuk berdiri dengan sempurna tanpa jatuh. Belum lagi kalau ombaknya kencang, ombaknya keras, maka kemungkinan besar terjatuh.
Olehnya, Andre Gurta mengatakan, kalau bisa berdiri, maka lebih baik berdiri. Jikalau susah berdiri, ditakutkan kalau berdiri tiba-tiba datang ombak, jatuh, jatuh dari kapal tenggelam, maka sebaiknya duduk saja. Paham tuh? Nah, tapi kalau memang bisa berdiri, silakan. Kemudian dari Ibnu Umar berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa usalli fis safinati?" Telah datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana caraku sembahyang di atas perahu?" Bagaimana caraku sembahyang di atas perahu? Beliau menjawab, siapa beliau ini? Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu sembahyang dengan berdiri. Qala sholli fiha qa'iman. Hendaklah kamu sembahyang dengan berdiri. Illa anta khafal gharaqah. Kecuali kalau kamu takut tenggelam, maka sembahyanglah kamu sebagaimana kesanggupanmu. Rawahu Ad-Daruqutni. Jadi ditanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caraku sembahyang di atas perahu? Alas safinah. Jadi safinah itu bahasa Arabnya perahu. Nabi mengatakan hendaklah berdiri. Tapi kalau takut, jangan sampai mudaratnya lebih banyak. Kalau jatuh dari kapal, tenggelam, meninggal. Maka sesuai kesanggupan, seperti itu. Tapi kalau biasanya kapal-kapal yang besar, kapal-kapal besar yang ratusan orang, biasanya itu tidak terlalu goyang. Goyang sih cuma tidak sampai jatuh kalau berdiri Ki. Itu maka itu sholat sambil berdiri. Kemudian bagaimana tata cara salatnya? Bagaimana tata cara salatnya? Pertama, pastikan dulu waktunya benar. Waktu salatnya masuk. Saya tanya dulu kalian, apa syarat sah salat? Apa? Suci dari najis dan hadas. Apa lagi? Masuk waktu salat. Apa lagi? Apa lagi? Menghadap kiblat. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Masih ada? Apa? Apa? Ya, anggaplah Islam. Nah, terus apa lagi? Nah, balik berakal. Apa lagi? Masih ada satu kalian lupa. Hah? Itu rukun. Syarat itu sebelumnya rukun. Nah, bedanya syarat dengan rukun. Kalau syarat itu harus ada sebelum amal itu dilakukan. Kalau rukun itu nih rangkaian amalnya. Itu tadi ya anggaplah tempat sholatnya bersih. Sudah suci dari hadas dan najis. Apa lagi? Bisa ada satu. Apa? Menutup aurat.
Iya, ya. Kita belajar awal tadi Islam. Kalau ada orang melakukan gerakan salat, niat salat, menutup aurat, menghadap kiblat tapi bukan orang Islam, tidak sah salatnya. Apalagi balik berakal. Kalau ada orang tidak berakal, orang ah, tapi dia melakukan gerakan salat, dia niat tapi tidak berakal, tidak sah salatnya. Apalagi menghadap kiblat. Jadi kiblat itu di mana? Nah, Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, menghadap kiblat. Jangan sampai kalian terlalu keras kepala. Ah, saya tidak mau jaga deh sama arah Al-Bais. Al-Bais menghadap sana karena buku Bombe Kak saya mau menghadap sana. Nah, tidak boleh ya. Atau muka menghadap kanan, muka menghadap kiri. Ya, tidak ada. Ya. Atau kalian mau menghadap jalanan supaya lihat kendaraan lewat. Banyak di antara kalian kalau salat itu rata-rata bagian sini. Kalau ada kendaraan lewat, matanya itu pokoknya kepalanya ke depan, matanya ke samping. Nah, siapa yang begitu? Bahkan ada juga bukan memang matanya ke samping, kepalanya memang begini. Iya, ada seperti itu. Ah, kemudian apalagi suci dari hadas dan najis. Nah, jadi tidak ada najis yang menempel pada badannya, pakaiannya dan tempat sholatnya tidak ada, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Kemudian apalagi hadas yang sampai belum berwudu atau mungkin kalau tidak ada air dia tidak tayamum maka tidak sah salatnya. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Apalagi menutup aurat. Jangan sampai bilang wah ini celanaku ini keren, celana pendek tapi celanaku ini saya belikan ada jutanya, 1/10 juta. Berapa 1/10 juta? Berapa 1/10 juta? 1 juta bagi 10 berapa? 100 ribu. Wah, ini celanaku 1/10 juta, ada jutanya. Nah, hasil mau nggak pakai pergi sholat lebaran. Tidak boleh. Kenapa? Tidak menutup aurat. Ada juga biasa orang gara-gara ini efek baru-baru belajar ya, di pondok biasanya belajar fikih, isi tahu sama gurunya. Auratnya laki-laki itu dari lutut sampai pusar. Alhasil di rumahnya dia mau tampil beda, pakai handuk saja. Handuknya di bagian atas, nah tutup pusarnya, bagian bawah, ya, di bawahnya lutut. Satu tidak? Satu tidak? Tetap sah. Akan tetapi tidak sesuai dengan etika. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Pakai pakaianmu yang baik setiap ingin ke masjid. Pakai pakaianmu yang baik setiap ingin salat. Kalau kalian umpama mau ketemu Bapak Presiden, ya Pak Prabowo Subianto, kira-kira pakaian yang mau pakai pakaian apa? Pakaianmu yang baik atau tidak? Hah? Atau pakaian mau pakai main bola, untung pagi tidur keringat-keringatan, baru mau pakai ketemu Pak Prabowo, pakaian baikmu pakai atau tidak? Pastinya yang baik kan? Tapi kalau kalian mau menghadap sama Tuhan,
sama Allah penciptanya Pak Prabowo ini. Iya, penciptanya Pak Prabowo. Kalian pakai baju apa? Nah, ada. Itu bajunya 3 semester belum dicuci. Ah, oke. Kemudian kembali tadi, bagaimana salat di perahu? Syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak mendapati air, maka tayamum. Tapi susah tidak dapat air kalau kita di lautan. Karena kenapa? Nah, dikelilingi oleh air. Pernah suatu waktu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu air bersih, bukan air laut, air bersih yang dibawa menipis. Kalau dipakai berwudu maka tidak ada dipakai minum. Dipakai berwudu maka tidak ada dipakai minum. Akhirnya menghadap sama Rasulullah, Rasulullah, bagaimana ini? Apakah boleh air laut dipakai berwudu? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, at-tuhuru ma'uhu wa yahillu maitatuhu. Suci airnya dan halal bangkainya. Saya ulangi, suci airnya dan halal bangkainya, dalam artian air laut boleh dipakai berwudu. Kenapa Rasulullah mengatakan suci? Suci airnya dan halal bangkainya. Maksudnya bangkainya apa? Bangkai ikan. Ikannya ikan. Ikan yang dimaksud di sini ya ikan. Kan tahu ikan? Ikan. Ikan. Ikan itu tidak ada bilang sembeli ikan. Pernah kita dengar? Sembeli dulu itu ikan. Pernah kan? Nah, yang ada potong ikan, buka isinya, ya kan? Ya. Oleh karenanya ikan itu biasanya ditunggu saja mati. Atau memang ada caranya orang pukul kepala supaya cepat mati, supaya tidak terlalu menderita itu ikan. Kalau diangkat mie ke daratan, otomatis dia merasa susah bernapas karena ikan bernapas dengan izin dengan insan ya. Ya, dan insan itu pakai air, oksigen di air. Ya. Nah, ibarat kita kalau apa masuk di air tenggelam, begitu juga merasakan ikan kalau keluar dari air, seperti itu. Jadi ikan walaupun meninggal tidak dia-papai, tidak dapat meninggal, halal, halal. Yang penting bukan diempatnya orang. Eh? Ya, kalau di lautan halal. Itu, oke. Kemudian, apalagi syarat selanjutnya? Tadi sudah suci dari hadas dan najis. Apalagi yang menutup aurat. Sudah apalagi? Sudah berakal. Menghadap kiblat kalau di perahu, bagaimana caranya? Jikalau tidak bisa menghadap kiblat terus, karena ada juga orang sholat di perahu menghadap kiblat terus, bagaimana caranya? Nah, kalau sandar perahunya, kalau perahunya tidak jalan kan, singgah terus tuh, nah, sholat di atas perahu. Nah, atau mungkin dia naik perahu tapi perahunya memang berjalan ke arah kiblat, selurus dengan kiblat, maka cukup dia salat menghadap kiblat. Bagaimana jikalau umpama perahunya itu geraknya dari selatan ke utara, tidak sesuai, tidak menuju kiblat.
Maka menurut para ulama mengatakan cukup pada saat takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Jangan nih ikuti arahnya perahu. Umpama kiblat di sana, perahu dari sana mau ke sana. Jangan sampai kalian Allahu Akbar sedikit-sedikit menghadap kanan, sedikit-sedikit menghadap kanan. Anu terus balik-balik terus. Jangan begitu ya. Paham tuh? Paham tuh? Oke, itu tadi tentang salat di perahu. Siapa di sini sudah naik perahu? Perahu lama. Ya, bukan perahu katinting. Oke. Ah, lanjut sedikit lagi. Sembahyang orang sakit. Orang sakit wajib juga sembahyang selama ingatannya masih tetap ada. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Yusallil maridu qa'iman ini istata'ah. Hendaklah orang sakit itu sembahyang berdiri jikalau mampu. Fa illam yastati' shalla qa'idan. Jikalau tidak mampu salat berdiri maka dia salat duduk. Fa illam yastati' ayyas judah. Jika ia tidak dapat sujud au ma'a bi ra'sihi wa ja'ala sujudahu akhfada min ruku'ihi. Hendaklah diisyaratkan saja kepalanya, tetapi sujudnya lebih rendah dari rukunya. Fa illam yastati' jikalau dia tidak bisa salat duduk, qaidan duduk, shalla ala jambihil aimani. Dia salat dalam keadaan baring ke sebelah kanan, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Wa illam yastati ay yusalli ala jambihil aimani shalla mustalqiyan rijalahu mimma yalil kiblah. Jadi kalau dia tidak bisa sholat menghadap kanan, hendaklah dia bersembahyang dengan melentang kedua kakinya menghadap ke kiblat. Ah, jadi pilihan pertamanya atau urutannya, walaupun sakit, ingat bagaimanapun sakitnya, sebagaimanapun parahnya, selama hayat masih ditekan badan, selama kalian masih bernapas, masih hidup dan masih ada ingatannya, masih sadar maksudnya, maka wajib sembahyang. Kalau masih bisa berdiri maka salat berdiri. Kalau tidak bisa dia berdiri maka dia salat duduk. Ah, salat duduknya ini bermacam-macam. Ada yang duduk sila, ada yang duduk seperti tahiyat awal, ada yang duduk seperti tahiyat akhir, ada yang duduk di kursi. Macam-macam caranya. Kalau dia sholat duduk, tapi dia tidak bisa sujud, yang mana sujudnya ini tidak mencapai tempat sujud, dahinya tidak mencapai tempat sujud, maka hendaklah dia mengusahakan sujudnya itu atau tunduknya itu lebih rendah daripada rukuknya. Umpama jika rukuknya 10 derajat, maka sujudnya harus lebih dari 10 derajat. Mungkin 15 derajat, 20 derajat.
45 derajat sampai 90 derajat. Jadi 90 derajat itu bentuk siku mi, ya. 90 derajat siku. Nah, ibarat 12 ke 3 itu dibilang 90 derajat. Lihat guys, 90 derajat. Oke. Kalau 90 berhasil 90 derajat berarti dia sujud sempurna. Kemudian kalau dia duduk, sholat duduk di kursi, maka seperti tadi isyarat sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya. Kalau dulu almarhum almarhumullah Guru tak sudah si baco, kita kirimkan dulu surat Al-Fatihah kepada beliau. Terakhir saya lihat cara sholatnya beliau itu berdiri. Takbiratul ihram berdiri. Pada saat mau ruku, nah, dia memang sediakan kursi di belakangnya. Mau ruku, duduk dulu baru ruku sedikit. Duduk dulu baru ruku. Setelah itu tidak, pada saat mau sujud kembali duduk di kursinya tadi dan lebih rendah daripada rukunya. Begitu yang terakhir saya lihat guru caranya sholat. Kemudian jikalau memang duduk pun tidak bisa, maka baring. Baring pilihan pertama ialah menghadap kanan. Jadi kepalanya di sebelah sana utara, kakinya di selatan. Menghadap kiblat. Begitu cara sholatnya. Menghadap kiblat. Kalau bisa mengisyaratkan ruku tunduk-tunduk ya begitu. Sujud lebih rendah daripada rukuknya ya begitu. Kalau tidak bisa yang badannya goyang ya lehernya mami, tangannya dan leher. Kalau tidak bisa ya biasanya orang pakai isyarat mata. Kalau tidak bisa menghadap ke kanan, biar menghadap ke kanan kayak membahayakan sekali baginya, maka dia salat telentang. Telentang dibilang telentang seperti cara tidurmu kebanyakan. Tapi ini lurus badan. Tidak kayak kalian telentang tapi ada semua mi gaya. Nah, ada mi kakinya di atas kepalanya temannya. Iya, bermacam-macam. Jadi bagaimana caranya sholat telentang? Kepalanya di timur. Cara timur ya. Kakinya di barat menghadap kiblat. Tapi dipakaikan bantal supaya posisi kepalanya lebih tinggi daripada kakinya, badannya. Paham tuh? Jadi kalau memang tidak bisa yang bergerak tangannya, pakai isyarat mata. Kalau memang matanya juga tidak bisa terbuka selama dia masih sadar dengan hati mami. Dia hanya membayangkan salat lengkap dengan niatnya. Iya. Kalau tidak bisa, belikan kain kafan, bungkus mie. Bungkus mie ya. Bagaimana kalau orang koma? Ada istilah koma, tidak sadar sampai beberapa hari. Maka dihitung berapa hari tidak sadar. Ketika dia sadar maka wajib untuk menggantinya. Umpama dia tidak sadar 3 hari, kecelakaan sering ngata-ngata pakai helm, tabrak PT-PT, diinjak perutnya, tapi ternyata masih hidup, belum sampai ajalnya, dibawa ke rumah sakit tidak sadar 3 hari. Alhasil 3 harinya itu ketika dia sadar maka wajib diganti.
Saya lihat masih banyak di antara kalian kalau sholat, kalau sakit, masih tinggal sholatnya. Nanti diingatkan, sudah sholat? Belum Ustaz. Baik kalau jujur, belum Ustaz. Segera pergi sholat. Paksa dirimu sholat. Paksa dirimu sholat. Karena kenapa? Kita ini diciptakan sebenarnya untuk ibadah. Dan ibadah paling utama, sholat. Sebenarnya kita diciptakan untuk sholat. Jadi kita itu diciptakan sholat. Perantaranya antara salat satu dan salat yang lain, kata Allah silakan kau lakukan apa yang ingin kau lakukan selama tidak melanggar syariat. Kau ingin belajar silahkan, kau ingin pergi kemana silahkan, yang penting bukan maksiat, bukan dosa dan tidak melanggar syariat. Iya, jadi kalau ada orang hidup di dunia ini tidak mau salat berarti menyalahi fitrahnya, menyalahi tujuan utamanya diciptakan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah. Kira-kira kalau saya tanya kalian, kalian diberikan kesempatan bangun tadi subuh, tahajud. Pertanyaannya, apa kira-kira alasannya Allah masih nggak kasih hidup Ki? Ya, apa alasannya? Hah? Apa alasannya? Hmm. Ulama kita mengatakan setidaknya ada dua hal mengapa Allah masih menghidupkan kita, masih kasih kesempatan bernapas. Pertama, untuk taubat dari dosa-dosa tak. Siapa di sini merasa tidak pernah berdosa? Saya tanya ke semua, yang jujur, tutup matanya, supaya tidak melihat temanmu. Yang buka matanya, saya suruh cuci motor 1 bulan. Siapa di antara kalian, angkat tangan ya. Siapa di antara kalian yang pernah bohong kepada orang tuanya? Yang pernah bohong kepada orang tuanya? Yang pernah bohongi orang tuanya? Jujur, tidak usah buka matamu. Jangan buka matamu, Aira. Tutup, tutup matanya. Oke, turunkan. Jangan dulu buka matamu. Saya tanya lagi, siapa di sini yang pernah cerita belakangi gurunya? Tangan. Ah, jujur saja, saya tidak hukum. Yang penting jangan buka mata sebelum kau lihat teman ucapkan angkat tangan. Oke, turunkan. Terima kasih atas kejujurannya. Kamu tanya. Ya. Daripada tidak jujur, bertambah dosamu lagi satu. Toh? Iya. Oke, mungkin hanya itu tentang sholat di atas perahu dan sholat sembahyangnya orang sakit. Allahumma salli afdal salawati ala asmadi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa nidada matika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an
الظالمين Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.